Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran tema dan tidak terasa kita sudah berada di tema 8 subtema 2. Kali ini teacher akan membawakan muatan IPS dan untuk lebih jelasnya lagi kita akan belajar di slide. Oke. Tema 8 subtema 2 kelas 5 IPS. KD 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Bab yang akan kita pelajari adalah 1. Jenis usaha yang dikelola sendiri. 2. Jenis usaha yang dikelola kelompok. 3. Koperasi. Kita mulai dari jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama, ada pertanian. 2. Peternakan. 3. Perdagangan. 4. Kerajinan. 5. Perikanan. Dan 6. Jasa. 2. Jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang pertama ada BUMN, kedua ada badan usaha swasta, dan yang ketiga ada koperasi. Kita awali dari BUMN. Badan usaha milik negara digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama perusahaan jawatan atau perjan, yaitu perusahaan negara yang memberi pelayanan pada masyarakat bukan semata-mata cari keuntungan. Dan saat ini perjan sudah berubah menjadi perusahaan umum atau perum. 2. Perusahaan umum atau perum. Perum adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya diperoleh dari kekayaan negara. Perum selain bertujuan melayani masyarakat juga mencari keuntungan. Contoh, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Semen Indonesia, PT Jasa Raharja, dan PT Taspen. PLN bergerak dalam bidang kelistrikan, sedangkan PT Garuda Indonesia dalam penerbangan, sedangkan PT Semen Indonesia memproduksi semen dan sedangkan PT Jasa Raharja adalah bergerak di bidang asuransi. Sedangkan PT Taspen mengelola tabungan dan asuransi pegawai negeri. Yang ketiga, perusahaan perseroan atau persero. PT Persero merupakan BUMN atau badan usaha milik negara dan merupakan salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara dengan sistem pembagian saham profit oriented, artinya yang berorientasi pada keuntungan. Modal dalam bentuk saham tersebut paling sedikit 51% dimiliki oleh negara. Tujuan utamanya yakni untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Contohnya PT Pertamina, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Brantas Abipraya, PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara. Selanjutnya adalah badan usaha swasta. Yang pertama ada perusahaan perorangan. Kedua ada firma atau perusahaan persekutuan. 3. Ada perseroan terbatas atau PT. Dan keempat ada persekutuan komanditer atau CV. Perusahaan perorangan adalah suatu usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang. Kegiatan usaha dijalankan sendiri oleh pemiliknya. Modal perusahaan dengan kekayaan yang dimiliki tidak terpisah, sehingga seandainya pemilik perusahaan mempunyai hutang kepada pihak lain, maka seluruh kekayaan yang dimiliki dipertaruhkan sebagai jaminan hutangnya. Perusahaan perorangan paling banyak ditemui di Indonesia karena cara pendiriannya mudah, pajaknya ringan,
dan modalnya tidak terlalu besar. Contoh UMKM atau usaha kecil menengah, misalnya bengkel, laundry atau binatu, rumah makan, salon kecantikan, toko kelontong, tukang bakso, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah firma atau perusahaan persekutuan. Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Pemilik firma mempertaruhkan seluruh harta kekayaannya untuk mendukung usahanya. Jika salah satu dari anggota pemilik firma memiliki hutang atas nama firma, maka akan ditanggung oleh semua anggotanya. Biasanya, firma didirikan bersama dengan anggota keluarga atau teman baik, jadi orang-orang kepercayaan. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Jadi, pemilik saham ikut memiliki PT sebesar persentase saham yang dimiliki. Jika perusahaan mempunyai hutang, jaminannya hanyalah kekayaan milik PT, bukan kekayaan pribadi. Selanjutnya yang keempat adalah persekutuan komanditer atau CV. CV kependekan dari Komanditer Vonoskip. CV memiliki dua macam anggota, yakni yang pertama anggota aktif, yaitu yang bertanggung jawab penuh dengan mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Yang kedua, anggota pasif, yaitu anggota yang hanya sebatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan komanditer. Selanjutnya yang ketiga, koperasi. Ada beberapa jenis koperasi. Yang pertama adalah koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi anggotanya. Contoh, koperasi sekolah yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan siswa dan guru, misalnya alat tulis dan perlengkapan sekolah. Kedua, koperasi produksi, yaitu koperasi yang memproses bahan baku dan menghasilkan barang jadi atau barang setengah jadi. Contoh, koperasi susu, koperasi kerajinan sepatu kulit, dan lain-lain. Kemudian ada koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang dibentuk agar produsen dapat memasarkan hasil produksinya secara langsung. Contoh, koperasi kantin sekolah. Dan selanjutnya koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usaha dalam memupukkan simpanan anggota untuk kemudian dipinjamkan kembali ke anggota lain yang membutuhkan. Nah, ini adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Batu Ampar, Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Pada tahun 1923, beliau lulus dari ujian Handel Economic atau Ekonomi Perdagangan di Rotterdam, Belanda. Dan pada tahun 1932, beliau lulus dari jurusan Hukum Negara dan kembali ke Indonesia. Bung Hatta membimbing gerakan koperasi di Indonesia. Dan Bung Hatta mendapatkan gelar Bapak Koperasi Indonesia pada tanggal 17 Juli 1953 pada saat Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Buah pemikiran Bung Hatta tentang koperasi dituangkan dalam buku yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Sekarang tugas buat kalian, mengerjakan halaman 87 dengan ketentuan dikerjakan di buku tulis. 2. Ditulis nama, tanggal tugas, muatan pelajaran atau mata pelajarannya, dan halaman bukunya. 3. Difoto yang terlihat keterangan di atas ini. Dan yang terakhir dikirim ke WA Teacher DK.
Itu saja yang dapat Ica sampaikan dalam pertemuan kali ini dan jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugas dengan baik dan selalu jaga kesehatan, semangat beribadahnya, semangat membantu orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.